Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kali ini kita bersama seorang pakar bahasa Indonesia seperti biasa. Ini anak muda tapi agak narsis. Apa narsis itu apa sebenarnya? Narsis. Okay. Ya gitu lah narsis. Teman-teman bisa nilai sendiri ini orang narsis. Nah, kali ini kita punya obrolan yang sangat menarik. Ini berkenaan dengan insan. Insan itu manusia. Jadi ada beberapa bisa dikatakan definisi ya, mirip-mirip definisi lah. Ada yang bilang gini. Ini kalau di kalangan pesantren sangat populer. Jadi ada salah satu disiplin ilmu itu yang mendefinisikan manusia itu sebagai al-insan hayawanun natik. Artinya manusia itu siapa? Manusia itu adalah hewan atau binatang yang bisa berbicara. Itu salah satu definisi. Tapi ada yang mengatakan lagi al-insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu siapa? Manusia adalah seseorang yang tempatnya salah dan lupa. Nah, ini ada lagi, saya nggak berani bilang definisi ya, tapi mirip-mirip definisi. Ada al-insan abdul ihsan. Kalau terjemahan bebasnya, sebenarnya manusia itu watak aslinya adalah budak kebaikan. Artinya begini, artinya seseorang itu kalau dibaikin, dia tidak akan bisa berkutik. Laksana budak itu sama tuannya nggak bisa berkutik kan? Tuan yang ngomong apa, dia nurut. Kalau kita dibaikin. Nah, jadi orang kalau selalu dibaikin, itu misalnya, langsung beri contoh aja di contoh. Oke, contohnya begini misalnya. Pak Ahmadi misalnya lagi bangun rumah. Amin. Ada temennya atau saya yang bangun rumah nih misalnya. Ya Pak Ahmadi ya. Begitu aja ngiri. Kebetulan anggarannya 200 juta misalnya. Uang di tangan baru 50 juta. Ada teman datang bawa ini, saya kasih cepet 100 juta. Gitu udah mau selesai, gimana Mister Ahmadi, masih kurang berapa? Wah, masih kurang, ditambahi lagi ini sekian. Masih kurang apa lagi, ditambahi lagi. Tanpa embel-embel apa-apa dia. Ya ngasih aja. Maksudnya nggak modus gitu. Nggak modus. Itu misalnya dia punya janji sama Pak Ahmadi misalnya. Mister Ahmadi, kita nanti ketemu jam 9 ya. Nyempetin, Pak Ahmadi nyempetin padahal misalnya sibuk, nyempetin jam 9. Tiba-tiba jam 9 nggak datang, jam 10 nggak datang, jam 11 dia nelpon, Mister Ahmadi, sorry ya, saya nggak bisa datang hari ini. Kira-kira bisa marah nggak? Udah ngasih 150 juta loh. Minimal kecewa. Minimal juga nggak bisa, mau marah bagaimana ya, dia udah ngasih 150 nih. Iya kan? Nah, dari sini juga nanti bisa kita terutama nanti Pak Ahmadi kalau punya anak. Terus budaknya itu di mananya ada istilah konsep budak itu? Nah, ini dulu. Jadi budaknya itu tadi sampai misalnya dikhianati, nggak megang janji aja, itu orang nggak bisa marah. Tadi udah ngasih 100 juta, ngasih 150, tiba-tiba janji mau apalah gitu. Yang misalnya agak sepele gitu misalnya. Coba kalau yang janji orang lain, udah janji jam 11, jam 10. Kita nggak bisa marah karena dia pernah baik sama kita. Nah, karena gitu baiknya. Ada rasa budi ya. Nah, itu. Ada rasa budi. Jadi atau dalam bahasa Jawa itu enak. Utang uang bisa dibayar. Tapi kalau utang budi dibawa mati. Nah, bagian dari al-insan abdul ihsan itu. Nah, ini nanti terutama nanti kalau udah punya anak, insya Allah ya. Jadi ada cerita begini, real ini cerita.
karena yang cerita itu seorang kiai. Jadi katanya ada orang soleh, saking baiknya dia menganggap TV itu banyak mandorotnya, banyak masalah lah gitu, sehingga di rumah tidak ada TV. Motor masalah juga, jadi dia nggak ada motor di rumah. Sementara anak-anaknya itu udah SMP, udah SMA, menonton TV nggak boleh, nonton handphone apalagi, motor nggak boleh, apa nggak boleh. Jadi serba ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Orang soleh padahal itu. Tapi apa akhirnya? Nah, namanya sudah SMP itu temennya udah banyak kan, udah kenal banyak temen. Akhirnya dia bisa nonton TV, nonton bola di rumah temennya. Udah di sini aja nggak apa-apa nonton bola, kita nonton bola. Pengen belajar motor, diajarin motor sama temennya. Apa baik. Akhirnya apa? Sementara yang di rumah, yang harusnya bapaknya lebih soleh, itu tidak jadi idola. Nggak jadi idolanya kenapa? Bapaknya ngelarang mulu. Oh, ini nggak boleh, TV nggak boleh, ini nggak boleh, ini macam-macam. Nah, delalah yang baik itu orang yang nggak nggak soleh lah gitu, nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal itu. Akhirnya anaknya bandingin. Wah, ternyata orang rajin sholat ini nggak ada gunanya. Akhirnya yang jadi idola dia, yang baik sama dia, pengen nonton TV, ayo nonton di rumah saya. Pengen belajar motor, diajarin pakai motor dia. Bahkan bisa jadi lebih nurut dan lebih mendengarkan kepada Abdul Ihsan itu lebih nurut sama yang baik sama dia, walaupun statusnya dia nggak soleh, nggak kenal sholatnya. Akhirnya dia pilih ngikutin yang itu. secara tidak langsung dia menjadi, Karena idolanya itu bukan nggak ngidolain orang tuanya, yang harusnya orang tuanya itu lebih soleh. Ya orang soleh itu kan ukurannya gampang. Kalau ukuran zaman akhir itu kan rajin sholatnya genep, Ramadan puasanya genep, itu udah luar biasa. Nah sementara bapaknya yang begitu tidak menjadi idola. Akhirnya apa? Akhirnya jadi idolanya ke sono. Ikut nggak sholat, puasa nggak puasa. Akhirnya bapaknya ngadu lagi, datang ke kiai yang cerita ini tadi. Iya Pak Kiai, aduh saya salah madhabnya, itu apa, madhab dia salah karena TV nggak boleh karena banyak masalah, sehingga nggak punya TV. Motor masalah nanti kelayapan, jadi nggak usah pakai motor. Handphone itu kan bisa nonton macam-macam, jadi nggak ada. Nah orang jadi bagaimana? Jadi bagaimana ini? Yang ngawal anak-anak kita ya jangan terlalu begitu. TV mungkin ada motornya, kan bisa kita batasi waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya nonton bola. Masa iya kita orang Indonesia yang apalagi anak SMP, anak SMA mau nonton bola aja sampai nggak bisa? Kayak apa itu? Jadi ya bagaimana ya, TV ya adalah, motor ya diajarin motor anaknya. Jadi hal-hal yang misalnya masih bisa kita kendalikan, ya jangan dikekang, apa-apa nggak boleh, apa-apa dilarang. Ini terutama yang orang tua-tua yang khusyuk, yang kurang jalan-jalan, maksudnya pikirannya kurang jalan-jalan, bacanya kurang banyak. Jadi TV itu kan nanti bisa nonton ini, nanti ini, nggak usah pakai TV, jangan ada TV di rumah. Lah kan nggak semuanya nggak baik, kan masih banyak yang baiknya. Motor misalnya ya dibatasi, nanti boleh pergi, boleh main jam segini pulang, kan bisa dibatasi. Atau handphone misalnya, jam segini boleh handphone, waktunya sholat udah ada, anda taruh handphone, kan bisa itu. Jadi apa ya, jangan sampai kita yang lumayan soleh ini tidak menjadi idola anak-anak kita. Nggak jadi idolanya di mana? Ya tadi, apa-apa dilarang. Itu bahaya. Jadi apa ya? Ya kita harus ngikutin arus juga, walaupun itu apa ya, nggak bisa dilepas begitu. Anak-anak saya juga sama begitu. Jadi waktunya main handphone ya biarin aja. Yang penting waktunya sholat, waktunya aja harus. Yang penting punya kebijakan. Nah itu maksudnya. Jangan kaku. Selama kita tahu batasannya, ada batasan. Kenapa? Ya itu tadi, orang udah kadung. Iya, kalau kebetulan yang baik itu orang soleh, bisa sekaligus jadi idola kan. Nah kalau enggak,
Nah ini bahaya buat anak kita, terutama yaitu tadi anak-anak kita itu. Jangan sampai gara-gara kita ngelarang ini itu sehingga dia dapat yang kita larang itu dari orang lain. Ya kalau kebetulan orangnya baik, sebaik. Lah kalau enggak, aduh itu bisa gawat, bisa gawat. Misalnya sampai enggak waktunya sholat, ngapain sholat, apa-apa enggak boleh. Di sana aja bukan saudara, bukan apa, saya dipinjemin motor, bisa nonton TV, Betul. bisa ngeliat handphonenya. Bapak ini ngelarang, itu ngelarang itu, jadi nggak ditolak. Itu bahaya. Menurut Pak Ahmadi apa? Betul, walaupun saya belum punya anak ya, tapi saya menerapkan itu ke anak kelas saya itu tiga. Gitu. Saya walaupun saya tegas, tapi saya tetap memberikan mereka itu Ruang. kebebasan juga berekspresi, pokoknya tidak mengekang mereka lah pokoknya. Dan itu yang membuat mereka itu alhamdulillah mereka itu akhirnya terbuka sama saya. Dan mereka tuh istilahnya nurut dan Iya, budak betul, tadi itu tuh. tadi. Ya, jadi Iya. jangan sampai anak-anak kita, Betul. apalagi ya anak itu kan bukan hanya anak itu, anak Betul. murid juga anak itu. Betul namanya. sekali. Kalau sampai dia ngidolakan orang lain yang tukang larang, ya sementara kita tukang larang harusnya kita baik itu tukang Betul larang. sekali. Sementara yang terlalu baik itu, wah nanti jadi masalah rupanya. Kayak sekarang nih kalau ada apa-apa nih, selalu nanya ke saya, selalu nanya, bilang, Pak ini boleh apa nih Pak? Nurut, jadi saya nggak minta pun mereka udah Itu maksudnya. senang banget saya. Ini buat para orang tua mungkin jadi Betul. catatan Bisa. ya. Jadi kita yang sudah merasa soleh, merasa sudah baik lah. Jadi ukuran soleh tadi zaman akhir itu ukuran soleh itu gampang. Sholat genep, puasa genep, ngaji rajin, wah udah top itu apalagi di Jakarta begini. Betul. Jangan sampai kita yang sudah baik begini, tiba-tiba anak-anak kita malah nggak nurut kita gara-gara ini dilarang, itu dilarang. Jadi karena tadi ada al-insan itu Abdul Ihsan. Jadi, Sebenarnya Abdul ini bisa diganti nggak sih dengan kata yang lebih halus gitu kan? Definisi kasarnya kan definisi itu kan budak ya. Tapi selain itu apa ya? bukan Abdul itu nggak harus satu. Itu kan Pelayan terjemahan bisa gitu ya? bebas. Itu Iya kan sih. terjemahan bebasnya. Jadi terjemahan Abdul itu nggak harus pelayan. Definisi Abdul apa sih secara umumnya? Secara umum. Panjang itu nanti kita ketemu di lain waktu ya. Jadi buat teman-teman Kesimpulan kita dulu, harus kesimpulan. tahu. Nah iya ini. Jadi kita harus tahu bahwa watak asli manusia itu adalah budak dari kebaikan. Jangan sampai kita yang sudah soleh itu nggak baik sama anak, sehingga anak-anak kita, murid-murid kita dibaikin sama orang lain. Kalau orang lain yang nggak soleh itu bahaya karena dia mengidolakan kubu sana. Takutnya lebih nurut ke orang lain. Nah itu mungkin itu sepatah dua patah terakhir. Saya Ya. sama. Bagi saya, kalau ingin menjadi contoh atau menjadi idola, kita harus menjadi baik dulu. Kita iya, harus kalau itu memberikan pasti, baik. iya. Kita harus mengajarkan apa kita tuh harus apa ya? Menjadi contoh yang baik bagi mereka sehingga mereka tuh mau untuk mengidolakan dan menghargai Dan kita. jangan gampang larang ini itu. Jangan gampang larang ini itu. Carilah ruang. Betul. Punya kebijakan, punya Berikanlah ketegasan. ruang. Ya, jadi gitu. Mungkin itu kali nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ani nelpon. Ani.